Saya bisa mengatakan bahwasanya para petani itu adalah pahlawan panganku. Mereka betul-betul pahlawan yang luar biasa. Hari ini saya merasakan. Jadi teman-teman, aku baru sadar untuk mendapatkan beras ini, subhanallah, perjuangan Pak Tani dan Bu Tani luar biasa. Jadi kami berdoa kepada para petani, sehat selalu, sabar selalu, ikhlas selalu, karena kami tetap mengharapkan bantuan dan kerja keras para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Sapriani S. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya para petani yang lagi pesta panen hari ini. Tentunya mereka sangat bahagia karena jerih payah selama ini sudah bisa membuahkan hasil dan mereka akan panen. Oke, kita lihat bagaimana kegembiraan itu. Walaupun di panas-panas hari, mereka semangat sekali ya, semangat melakukan aktivitas panen hari ini. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus channel Sapriani S. Jadi, mengapa saya mengatakan ternyata untuk sampai menjadi beras, ternyata memang perjuangan Bapak dan Ibu petani itu luar biasa, teman-teman. Namun saya katakan demikian, tiba kan sekarang ini musim panen padi ya, di mana-mana sudah menguning. Dan sebagian sudah melakukan turun ke sawah untuk panen. Dan pada hari itu tiba-tiba saya lihat ada yang melakukan panen. Saya terbesit hati untuk berhenti dan kebetulan saya naik kereta langsung menuju lokasi atau sawah di mana ibu dan bapak tani lagi melakukan panen secara tradisional dengan menggunakan sabit waktu itu. Sebenarnya pengen sekali ikut, tetapi tidak mungkin rasanya ya. Terus dengan segala keluh kesah yang dia sampaikan, bagaimana susahnya dia mengolah sawah itu, kebetulan tidak ada air, aliran irigasinya yang tidak bagus. Memang ada irigasinya tetapi tidak bagus. Terpaksa lagi dia harus bayar bayar air, dimasukkan air ke sawahnya dengan bayar 200.000. Itu pun bukan sekali, 2 kali, 3 kali, sampai dia mengatakan bahwasanya padi tersebut sebenarnya tidak subur. Dia merugi tapi terpaksa, bagaimanalah. Jadi waktu itu saya katakan mengapa tidak pakai mesin. Jadi kita lagi pupuknya belum lagi ini bla 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 segala macamnya. Jadi dia belum besar.
Jadi teman-teman, sekian lama memang aku tahu capek, tapi terakhir hari ini betul-betul saya terkesima, saya speechless melihat bagaimana perjuangan para petani sehingga kita bisa makan, kita bisa kenyang, kita bisa sehat dengan adanya beras. Jadi hari ini saya melihat ada proses panen padi. Terus saya hentikan mobil saya dan saya lihat, waktu itu pertama sekali saya lihat adalah traktor atau robot atau mesin pemanen padi. Jadi saya mampir di pinggir sawah yang pada saat itu lagi melaksanakan panen dengan traktor atau mesin padi. Saya cukup menikmati melihat bagaimana, kalau saya pikir-pikir, lumayan, atau saya yakin para petani sangat bahagia. Ternyata dari awal penanaman sampai hari ini mereka sudah bisa memetik hasilnya. Tapi terakhir saya berpikir lagi, ya setelah saya ikuti prosesi semuanya, walaupun misalnya seperti ini ya, seperti sawah yang saya lihat ini, mereka barangkali ini disewakan, menggaji mesin atau robot untuk memanen padi mereka. Tetapi kalau saya lihat, tetap para petani tetap bersimbaku dengan keringat, dengan kerja, dengan proses yang lumayan panjang. Subhanallah, aku terhenyu di situ, ya Allah, seberat itu mereka sehingga sampai menjadi beras yang bisa kami makan. Saya di situ sambil melihat, tapi pikiran saya, perasaan saya, ya Allah, benar-benar telah syukur, alhamdulillah, perjuangan mereka. Karena saya lihat, dan sebelumnya juga saya sudah melihat ada beberapa petani yang melakukan panen secara tradisional, yaitu dengan sabit, ya, dengan sabit. Walaupun sebelumnya ada lagi alat tradisional seperti katam, tapi sekarang sudah bergeser, sudah mulai modern dengan sabit, kemudian adanya robot atau mesin panen padi. Jadi berapa piring, berapa luas sawah, mereka harus menyabitnya setumpuk demi setumpuk. Setelah itu, bukan hanya sampai di situ, mereka tumpukan lagi, kelilingkan lagi. Saya baru kali ini melihat bagaimana proses pemotongan padi, ya, yang udah panen, ini lagi panen, petani lagi gembira panen padinya, tapi dengan alat canggih, ya, seperti ini. Jadi kalau dulu kan tidak ada alat seperti ini. Tadinya aku terbayang aku ingin ikut menyabit dengan bapak dan ibu petani, itu mimpi saya ya. Tapi ternyata memang saat ini sudah canggih, banyak para petani itu udah menyewa mesin pemotong padi seperti ini. Jadi tinggal udah simple. Walaupun memang masih banyak petani yang ini yang menyabit. Pemilahan antara batang padi dengan padinya. Jadi sekarang semuanya sudah menggunakan mesin. Jadi ini memilah batang daun, batang padi yang sudah dipotong tadi dengan biji.
padi itu sendiri. Ya, lumayan panjang prosesnya sih. Kita masih bersyukur para petani mau tetap semangat menggarap sawahnya, walaupun tidak semudah yang kita bayangkan. Barangkali ini apa traktor apanya, mesinnya traktornya ini udah rusak, makanya mereka berhenti. Wow, so sweet. Setelah itu, jadi kalau kita lihat lagi, ini hanya di proses panen ya, belum penanaman, dipanen. Jadi setelah menguning, kemudian mereka menuainya atau memanennya. Kemudian setelah memanen, padi itu harus dipilah dengan batang dan daun sehingga dapatlah butiran atau butiran padi. Setelah itu ternyata belum sampai cukup di situ, teman-teman, ya kan? Setelah itu mereka pun masih tetap berusaha membersihkan padi itu dengan cara yang tradisional lagi ya, dengan memasukkan ke kampi dan menjatuhkan sehingga serbuk-serbuk daun-daun, batang-batang yang terbawa bersamaan dengan butiran padi itu bisa terbang jauh ya, dan tinggallah padinya saja. Itu pun harus mereka lakukan, bukan sedikit, berkarung-karung ya. Kemudian setelah itu bukan sampai di situ, petani harus menjemurnya lagi, menjemurnya di panas hari, menungguinya sampai padi itu matang, masak kalau bahasa barusnya, sampai masak. Kemudian setelah itu kalau saya lihat baru mereka bisa membawanya ke mesin padi untuk menjadikan beras. Wah Allah, cukup luar biasa. Perjuangan itu pantaslah memang petani itu, kalau menurut saya pada saat sehari itu saya mengikuti semua prosesi panen itu. Jadi otak saya berpikir, ya Allah, kok bisa ternyata ya serumit prosesnya, secapek, walaupun mereka saya yakin ikhlas, semangat dalam melaksanakan kerjanya, melakukan pekerjaannya, tetapi saya secara pribadi merasa terhenyuh, speechless, mengikuti proses demi proses yang memang membutuhkan tenaga, kesungguhan, keseriusan, fokus ya, keringat, jagung berjatuhan mereka abaikan. Ini menyebabkan karung demi karung beras, yang sekarung dua karung beras, dan beras-beras itu tentunya untuk kita masyarakat yang membutuhkannya sebagai bahan pokok makanan kita. Saya bisa mengatakan bahwasanya para petani itu adalah pahlawan panganku. Mereka betul-betul pahlawan yang luar biasa. Hari ini saya merasakan itu. Itu baru proses panen, belum lagi menanamnya. Jadi sekali lagi kepada kita berharap memang, jadi terpikir, saya sampai berpikir, ya Allah, seharusnya memang kalau langsung ke petaninya kita nggak usah tawar-menawar ya. Kita tidak usah tawar-tawar berapa satu kaleng berasnya atau bla bla bla. Tapi kadang memang kan petaninya jual ke penjual lagi sebenarnya. Jadi kalau memang langsung petani itu yang jual, rasanya kita memang kalau melihat proses mereka memperjuangkan sampai dapat beras ini, ternyata tidak sebanding dengan harga kalau saya pikir ya.
tidak sebanding, tapi ya mereka ikhlas, mereka bahagia, mereka memang pahlawan kita, pahlawan pangan masyarakat Indonesia.